Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanallah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Baik. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Di awal tatapan ucapan, marilah sama-sama kita memuji Allah, yang mana oleh Allah Zat yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Hari ini Allah juga masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan sehat, hingga dengan nikmat itu kita sudah bisa berkumpul di dalam masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula selawat rangkaian salam kita atur untuk penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita selaku umatnya daripada alam yang penuh dengan kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Juga kepada keluarga, sahabat yang telah turut ikut membantu beliau dalam menegakkan kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh ulama, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin mu'tabar ila yaumil qiyamah. Kata keikraman kepada imam, juga kepada pengurus masjid ini, dan kata penghormatan kepada sidang hadirin Jumat khusus yang telah berada di dalam masjid. Sidang hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas 3 perkara yang bisa menghilangkan kegundahan di dalam pikiran kita, atau bahasa lain stres. Karena kita selaku hamba Allah di dalam mengharungi kehidupan dunia sudah tentu tidak lepas daripada banyak masalah. Nah, masalah daripada istri, ada masalah daripada suami, ada masalah pekerjaan, masalah dengan sahabat, dan banyak masalah lainnya. Hingga masalah itu membuat kegundahan di dalam pikiran kita, atau bahasa lain membuat kita stres. Maka kata pengarang kitab Nasaihul Ibad, salah satu asya tufarrijul ghasas, 3 perkara yang dapat menghilangkan kegundahan pikiran, atau bahasa lain stres. Yang pertama, zikrullahi ta'ala, yaitu mengingat ataupun berzikir akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dapat menghilangkan stres, dapat menghilangkan kegundahan pikiran
ataupun beban-beban kita. Maka dari itulah Allah dalam Al-Quran menyebutkan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan ulil albab, dengan orang-orang yang memiliki akal sehat. Siapa orang yang memiliki akal sehat? Ulil albab alladzi la yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang memiliki akal yang sehat, yaitu mereka yang senantiasa mengingat Allah baik pada saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring. Jadi orang-orang yang memiliki akal sehat jauh daripada kesedihan, jauh daripada kegundahan, jauh daripada stres. Maka dari itu Allah berpesan di dalam Al-Quran kepada kita agar senantiasa kita berzikir kepadanya dengan sebanyak-banyak mungkin. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian akan Allah akan sebagai ingat yang sebanyak-banyaknya. Imam Al-Ghazali pada hari Jumat, beliau selalu membaca zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebanyak 1000 kali rutin. Imam Al-Ghazali. Sedangkan pada hari Sabtu, beliau membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali rutin, Bapak-bapak. Dan pada hari Minggu, beliau membaca zikir ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Pada hari Senin, beliau membaca zikir la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim sebanyak 1000 kali. Hari Selasa, beliau membaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 1000 kali. Sedangkan hari Kamis, beliau membaca istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim sebanyak 1000 kali. Dan pada hari Kamis, beliau membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hari Rabu membaca istighfar 1000 kali, hari Kamis membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 1000 kali. Disebutkan di dalam kitab Mujarabat. Rutin beliau baca zikir yang telah kita sebutkan yang tadi. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mujarabat, ma khasalali futuhu wal barakah illa bihadzal aurat. Tidak hasil, tidak memperoleh bagiku akan futuh, yaitu akan memperoleh, akan terbuka mata hati, akan terbuka hati untuk menerima ilmu daripada Allah. Dan juga tidak hasil bagiku oleh mendapatkan keberkahan, melainkan dengan mengamalkan zikir-zikir yang telah kita sebutkan tadi. Inti zikir. Maka dengan zikir, Allah akan memfutuhkan diri kita. Allah akan memberi keberkahan kepada diri kita. Maka sungguh sangat rugi bagi orang yang gemar meninggalkan zikir, yang malas dalam berzikir, apalagi tidak berzikir sama sekali. Imam ataupun Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam juga berpesan kepada kita semua. Kata beliau, la tatruki zikrah. Jangan pernah Anda meninggalkan zikir. Walaupun hati Anda belum bisa hadir kepada Allah di ketika Anda berzikir kepadanya. Karena li'anna ghaflataka
an zikrihi asyaddun min ghaflatika fi wujudi zikri. Karena lalai anda daripada tanpa berzikir, tanpa ingat Allah, itu lebih berbahaya ketimbang lalai anda di saat anda mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lecet bapak-bapak, sidang hadirin, orang dikala berzikir lupa hatinya kepada Allah. Dia membaca Al-Quran, dia membaca tasbih, dia membaca tahmid, membaca takbir, tahlil, tetapi hatinya lupa kepada Allah. Ingat dia kepada dunia hatinya. Maka zikir oleh Syekh Ibnu Athaillah dibagi menjadi 4. Ada zikir ghaflah namanya. Yang kedua ada zikir yaqdhah. Yang ketiga zikir khudur. Yang keempat zikir ghaibah. Zikir ghaflah yaitu lisan berzikir tapi hati tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pama lagi orang sembahyang bapak-bapak sidang hadirin, mbak abah baca zikir, baca sanjungan kepada Allah, ujian, tasbih, tahlil, syahadah dan lain-lain daripada bentuk zikir, tapi hati lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang teringat selain daripada Allah, itu dinamakan dengan zikir ghaflah. Maka dengan istiqamah zikir ini akan Allah naikkan, kata Syekh Ibnu Athaillah, kepada zikir yaqdhah, yaitu berzikir dalam keadaan hatinya jaga, dalam keadaan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal mengingat makna daripada lafaz zikir yang dia baca. Umpama dia baca la ilaha illallah, ingat la ma'buda bihaqqi illallah, batinnya itu sudah termasuk tingkatan zikir nomor 2, yaitu zikir yaqdhah, mulai jaga. Maka zikir model-model laginya kita peroleh kebiasaan daripada guru-guru yang mursyid, zikir yang diijazahkan oleh guru kita yang mursyid. Dan daripada zikir yang ketiga ini, apabila istiqamah dan bersungguh-sungguh, Allah akan naikkan kita kepada tingkatan zikir khudur, yaitu orang yang berzikir serta hatinya khudur akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dilihat, dia merasa diperhatikan, dia merasa bahkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat tengku sumber daripada semua afalnya itu dari Allah semata-mata. Itu sudah termasuk daripada zikir khudur. Tak bisa merasakan keberadaan Allah di ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang keempat, zikir ghaibah, yaitu mereka berzikir dalam keadaan fana daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lenyap mereka dalam zikir kepada barang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dirinya mereka tidak ingat. Maka nyoka gadoh diri, maka akan nampaklah wujud yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabuya Mudawali dalam nazam naga sebut tesom akuan lemah Tuhan, tesom akuan lemah Rabbi, wa in ghibtu bada wa in bada ghiyabani. Tesom akuan maknanya hilang diri kita, baru nampak Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalurnya dengan istiqamah dulu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 4 tingkatan zikir. Minimal zikir nomor 2 yang dapat menghilangkan kesedihan, kegundahan, stres yang ada pada diri kita. Apalagi zikir nomor 3, zikir nomor 4 nya lebih-lebih lah.
Ya, dapat menghilangkan beban semua stres yang nak dalam kulit ataupun jiwa katanya. Sedangkan yang kedua, perkara yang dapat menghilangkan kegundahan pikiran ataupun stres yang ada pada diri kita, yaitu liqa'i auliyaihi, bersilaturahmi kepada para wali Allah. Siapa wali Allah? Yaitu orang yang kita melihat mereka tentu akan ingat kita kepada Allah. Bila kita melihat wajah mereka, teringat kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita bersama mereka, mendengar ucapan mereka, akan terbangun kemauan untuk beribadah kepada Allah, bahkan rindu kepada beribadah untuk Allah semata. Maka dari itu Nabi berpesan kepada kita, kun ma'allah, tetaplah kamu bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, maka jika kamu belum mampu bersama Allah, kun ma'a man ma'allah, tetaplah kamu bersama orang yang sudah bersama Allah, yaitu para wali-walinya Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, karena mereka yang mampu menghubungkan kita, membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah di dalam Al-Quran telah menegaskan kepada kita, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil adati wal ashi. Bersabarlah engkau Muhammad, bersabarlah kita selaku umat Nabi Muhammad dengan mereka yang senantiasa menyeru Allah, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang, yang mana mereka mengharap semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah engkau memalingkan dua matamu daripada mereka. Nah, itu pesan Allah kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengat gaduh beban bapak-bapak, supaya mengat gaduh stres, supaya mengat gaduh perkara yang memberatkan, yang mengazab batiniah kita di dalam dunia ini. Sedangkan yang terakhir yang dapat menghilangkan stres ataupun kegundahan pikiran, yaitu wakalamul hukama, yaitu memperhatikan kalam-kalam daripada ulama ahli hikmah. Yang ketiga, memperhatikan perkataan ulama ahli hikmah ataupun ulama tasawuf, itu dapat membuat hilang, dapat menghilangkan stres ataupun gundah gelisah yang ada pada pikiran kita. Maka apabila legetanya dengku mampu talaahlah kitab-kitab kalam hikmah. Apabila hana mampu belo terjemahan je cik, Quran, Al-Quranul Karim, itu termasuk dengku kalam yang penuh dengan hikmah. Hadis Nabi termasuk kalam yang penuh dengan hikmah. Juga kitab-kitab, umpama lagi kitab Ikam yang termasuk daripada kalam hikmah, yang bila kita sering mengkajinya, sering membacanya, dan sering belajar kepada orang yang sering menyampaikannya, akan membuat hati kita tentram, akan menghilangkan semua kegundahan, kesedihan, stres yang ada pada batin kita. Ya. Maka dari itulah benar minimal terjemahan hikam sabo-sabo. Dan apabila ada anak kita yang stres, yang banyak beban, kasih bukuan, jok buku terjemahan ataupun kitab terjemahan daripada hikam. Insyaallah mereka bisa baikan orang yang tidak baik silaturahminya, kasih sebagai kenangan terjemahan hikam. Tanya lagi encik yang hana bisa memaafkan mungkin kesalahan saudara, katanya mantong na dendam
tong na bengeh tengku, tong na amarah, maka sering membaca ataupun mengkaji hikam. Nyoham tu mengbet blo baca gero rumah jeci, insyaallah akan bisa lapang dada tengku, kan bisa hati tentram, kan bisa mudah memaafkan kesalahan orang yang telah menganiaya kita. Ya, maka dari itulah Syekh ataupun Luqmanul Hakim berpesan kepada anak beliau. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya jalisil ulama, wahai anakku, duduklah engkau bersama para ulama, wazahimhum birukbataika, dan berasak-rasaklah akan mereka dengan dua lututmu. Sak-sak junya hanapat duk le pegah le Luqmanul Hakim kepada anak beliau. Fa innal qulub, karena sesungguhnya hati, la tahya bil hikmah, sungguh akan hidup dengan kalam-kalam hikmah mereka. Kama al-dhul maitah, sebagaimana bumi yang mati teko. Biwa tahya, kama tahya al-dhul maitah, sebagaimana bumi sebagaimana hidup bumi yang telah mati, biwabilil qutri, dengan tetesan, dengan turunnya tetesan air hujan. Maka bumi yang telah kering bisa hijau kembali dengan turunnya hujan. Begitu juga hati yang telah gelap, hati yang telah keras bisa lembut kembali dengan sering membaca, mengkaji, mendengar daripada kajian tasawuf ataupun kalam-kalam hikmah daripada ulama hukama. Nah, itulah tiga perkara yang dapat menghilangkan kegundahan. Maka apabila tertimpa dengan kegundahan, amalkan yang tiga itu. Nah, ini mari oleh kedanyo datamong dalam rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanallah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi qabla mautikum la'allakum tattaqun. Qala Allah subhanallah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina, atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa la zikrullah akbar.